warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menik Afsarini dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Inggris. NIM saya F04-1251-030. Kali ini saya akan membawa cerita tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu sebenarnya dulu bahasa Melayu yang digunakan sebagai penghubung antar kepulauan Nusantara, yang dipakai dalam dunia perdagangan, hubungan antar kerajaan, bahkan penyebaran agama. Bahasa Melayu merupakan juga bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelum seluruh kawasan tanah air. Karena memiliki sifat yang gampang dimengerti oleh kebanyakan suku, bahasa Melayu ini telah menjadi dasar lahirnya bahasa persatuan. Dan pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia merupakan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Peristiwa penting yang melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu pada saat 28 Oktober 1928, yang dimana ketika para pemuda dari berbagai daerah itu bersatu dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam peristiwa bersejarah itu, para pemuda tersebut mengingkarkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Sejak itu bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan yang mampu menyatukan bangsa yang terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda dengan bahasa daerahnya masing-masing. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh kebanyakan bahasa daerah yang ada. Pengakuan tersebut semakin kuat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang dimana naskah proklamasi dibaca oleh Insinyur Soekarno ditulis dalam bahasa Indonesia. Serta di dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 ditegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak itu bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang jelas, bukan hanya sekedar bahasa persatuan, tapi juga sebagai bahasa resmi negara. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka bahas perkembangan bahasa Indonesia. Berikut ini kongres bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, kongres bahasa Indonesia yang satu dilaksanakan itu di kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Terus ada kongres bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan di ibu kota Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978. Kongres bahasa Indonesia yang keempat diselenggarakan di Jakarta dari 21 November 1983. Terus kongres bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta juga pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Jakarta juga. Yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia, Jakarta, yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres bahasa Indonesia yang ke-8 ya diselenggarakan di Jakarta, yakni tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003. Kongres bahasa Indonesia yang ke-9
dilaksanakan di Jakarta, yakni tanggal 28 Oktober tahun 2008. Terus Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta, yakni tanggal 28 sampai 30 Oktober tahun 2013. Dalam perkembangannya setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia digunakan di bidang pendidikan, pemerintahan, media, serta interaksi sosial. Bahasa Indonesia ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi, termasuk penyerapan ada juga kayak penyerapan istilah-istilah baru dari bahasa asing. Pada perkembangannya dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, berbagai stakeholder harus mempunyai inovasi agar bahasa Indonesia dapat senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman agar bahasa Indonesia memiliki kedaulatannya tersendiri di negara Indonesia. Hingga kini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga identitas negara, persatuan bangsa, dan bahasa resmi negara Indonesia. Sekian dari kita singkat tentang sejarah Indonesia dari saya. Saya Wening Afsari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.